Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Nah, tadi di segmen sebelumnya kita udah ngebahas tentang sejarah hidroponiknya itu sendiri. Tapi kalau ngomongin tentang hidroponik, ngomongin tentang Mas Awang. Mas Awang, ini dulu tadi kan udah diceritain tuh ngelihat lahan jadi pengen coba gitu. Tapi dulu pertama kali cobanya itu belajarnya gimana nih? Otodidak kah atau kursus dulu? Otodidak. Otodidak? Iya. Waduh. Jadi hanya melihat YouTube, melihat YouTube, cara pembuatan medianya, cara tanamnya segala macamnya, hanya berdasarkan nonton YouTube aja, nggak pernah belajar kursus kesana kemari. Wah, keren. Jadi ya dari situ ya alhamdulillah. Ya kebetulan kan background saya kalau di media kan memang dulu kerjaan saya di kontraktor. Jadi untuk masalah media modul gini udah nggak aneh. Udah hatam ya. Jadi, boleh dibilang udah hatam ya. Berdasarkan pengalaman itu aja. Awalnya kita coba. Nah, ini waktu pertama kali coba itu saya nggak tahu hidroponik itu bisa gagal atau enggak. Tapi kalau yang Mas Awang rasakan, pernah merasakan gagal kah? Alhamdulillah ya. Selama ini semua hasilnya ya memuaskan. Wah. Jadi banyak cerita orang dibilang di YouTube sendiri banyak tontonan yang di YouTube. Kok ini seperti ini? Kok kayak nggak tumbuh gitu. Saya nyemai kok nggak tumbuh. Kok nyemai kok tinggi kurus gitu. Banyak yang mengeluhkan. Padahal kalau saya praktekkan kok nggak ada kesulitan. Saya juga bingung kadang gitu ya, orang ngeluh kok ini begini kok ini begini. Kalau menurut saya emang nggak ada keluhan sama sekali buat saya. Alhamdulillah. Ini mungkin emang berkah dari Allah ya, tangannya Mas Awang. Bertangan dingin untuk bercocok tanam gitu. Nah, ini berarti kalau di total gitu ya, dari dulu pertama kali coba hidroponik sampai dengan sekarang udah berapa lama nih? Setahun lebih. 1 tahun saya lebih. berjalan setahun lebih. 1 tahun lebih. Baru 1 tahun lebih. Aneka tanaman yang sudah ditanam sampai dengan 1 tahun ini apa aja? Ya, kangkung, coy, bayam merah, bayam hijau, selada, terus cabai. Ya, hanya baru itu. Itu lumayan loh, nggak usah beli sayur mayur ya. Kalau masak. Jadi kalau misalnya tadi sebenarnya Mas Awang udah bilang sih, jadi saya kalau misalnya bikin mie gitu tinggal petik, masak cabai, wah luar biasa, lebih hemat ya. Nah ini sebenarnya kalau sepengetahuan Mas Awang sendiri gitu, tanaman-tanaman yang bisa ditanam dari hidroponik itu apa aja sih? Semua bisa atau ada beberapa yang memang nggak bisa gitu, memang harus ketemu tanah gitu? Semua sayuran, jadi sayuran pada umumnya bisa hidroponik, sampai ke buah. Oh gitu? Buah melon, semangka, bisa. Sampai yang penting dia jenis tanaman nggak batang gede ya, nggak batang besar. Kalau batang-batang yang merayap seperti tomat, cabai, melon, semangka, atau jenis-jenis buah-buahan yang kira-kira pohonnya merembet gitu, itu bisa. Jadi ya bisa, dengan pipa pun bisa, dengan media ember pun bisa. Jadi sistemnya banyak sebetulnya, hidroponik ini banyak sistemnya. Jadi banyak sistemnya, dari media yang termurah. Yang termurah itu dengan botol aqua bekas, gelas bekas. Itu namanya sistem wick ya. Pakai sumbu ya, sistem sumbu. Itu yang paling mudah. Kedua sistem DFT ini sistem aliran air mengendap. Ketiga sistem NEP yang air hanya tipis jalannya. Banyak sistem, ada Dutch bucket untuk tanaman jenis buah itu pakai Dutch bucket. Cabai, tomat itu pada umumnya pakai sistem itu. Jadi banyak sistemnya. Cuma kita untuk mendidik anak-anak, mendidik warga sekitar, yang paling mudah kita ajak dia. Yang paling mudah dulu. Supaya nggak merasa sulit. Gitu, ya. Biar tertarik dulu aja. Nanti habis itu kita dengan sendirinya akan berkembang. Oke. Nah, ini masa-masa panennya ini sendiri
pasti kan beda-beda ya Beda-beda. setiap masa panen. Kalau misalnya kayak kangkung ini sendiri, ini bisa dipanen dalam waktu berapa hari, berapa lama? Jangka waktu 2 minggu sudah bisa dipanen. 2 minggu sudah bisa dipanen. Bayam? Bayam agak lama dia sekitar 30 hari. Oke. Agak lama dia perkembangan. Yang paling cepat? Yang paling cepat kangkung. Yang paling cepat kangkung? 2 minggu. Oh, Paling cepat. Oke. Paling cepat. Oke. Nah, kalau misalnya tadi kan Mas Amang bilang gitu, sistem yang sulit, yang mudah sampai yang sulit. Kalau yang Mas Amang bikin ini di depan ini contohnya, ini menggunakan sistem apa nih? Sistem DFT. Apa tuh? Kita kupas aja sekarang sistem itu. Sistem DFT itu, dia ada endapan air di dalam, ada nampung air. Jadi ketika mesin sirkulasinya mati atau listrik mati, dia masih tetap bertahan. Itu namanya sistem DFT ya. Dan ini bisa, bentar, saya harus ngitung dulu. Kurang lebih berapa sih Mas? 9. Ini sebenarnya ini kan versi mini gitu, bisa dibikin lebih besar lagi. Pernah bikin yang paling kecilnya ini udah yang paling kecil nih. Ini yang paling kecil. Wah, ini di rumah saya berarti cocok ya. Ini hanya buat display di rumah, di meja, hiasan-hiasan itu. Oke. Terus kalau misalnya ini kan berarti ini tuh benar-benar nggak perlu disiram sama sekali karena udah ada. Sama sekali, karena udah ada sirkulasi air. Ada mesin penghisap air seperti akuarium aja. Dia muter dari bawah ke atas terus. Jadi memang nggak perlu disiram. Nah sekarang saya mau ngomongin tentang sinar matahari. Perlu gimana nih kalau misalnya saya punya lahan tapi lahan rumah saya misalnya tertutup sama sinar matahari gitu, saya sebenarnya masih bisa bercocok tanam nggak sih? Siapa tahu gitu kan, ada aja orang alasannya nih. Kendala memang ya. Kalau faktor tanaman sayuran pada umumnya itu ya, faktor utama memang kendalanya di matahari. Dia harus fokus sinar matahari itu full ya. Gitu. Ya, karena memang salah satu penunjang hidupnya sayuran itu ya matahari, cahaya matahari. Kehalang sesuatu pohon atau segala macam, memang pertumbuhannya dia kurang bagus. Tumbuh cuma hasilnya nggak maksimal. Jadi yang perlu diperhatikan nih sama pemirsa TVmu yang udah pengen mencoba nih, ternyata gampang ya gitu tanam hidroponik. Yang perlu diperhatikan tuh satu aja sebenarnya ya. Kalau punya lahan, kalau bisa lahannya yang langsung tersorot sama sinar matahari gitu ya berarti ya. Soal lahan ukuran kecil nggak masalah, yang penting ada sinar matahari. 1 meter aja bisa dibuat. 1 meter aja bisa dibuat. Lahan misalnya 1 meter aja bisa dibuat. Udah bisa dibuat. Udah bisa dibuat beberapa, ya bisa deh buat hari-hari di rumah. Bisa ya buat hari-hari ya. Wah saya kebayang sih itu, jadi enak banget, rasanya puas gitu menikmati dari hasil sendiri, hasil panen sendiri, bercocok tanam, bertani di rumah sendiri. Itu tuh yang kayak masyarakat perkotaan ini masih belum tergugah gitu. Kenapa belum tergugahnya? Karena merasa bahwasanya ini sulit. Menurut mereka tuh ini sulit. Karena belum mengetahui cara-cara. Betul. Nah ini berarti kalau ngomongin sistem, ini sistem kedua ya, nggak terlalu sulit tapi juga bukan yang paling mudah. Kita ngomongin yang paling mudah dong Mas Awang, yang tadi dengan gelas air mineral aja itu bisa. Itu gimana cara bikinnya kalau yang paling mudah nih? Biar terbayang pemirsa TVmu. Kalau botol aqua bekas ukuran 1,5 liter ya. Yang besar, air mineral yang besar. Yang kecil juga bisa. Yang kecil. Bisa, semua bisa. Jadi hanya memanfaatkan botol itu kita buat tanaman, mau nanam cabai, nanam sayuran, itu bisa satu botol itu satu pohon. Satu botol satu pohon. Tapi kalau kangkung bisa 1 botol 3 pohon. Karena dia lubangnya dia nggak perlu jarak jauh ya. Di panjang ya modelnya, nggak biri. Kalau cabai pakcoy itu modelnya berdiri, jadi dipotong 3/4, atasnya dipakai buat wadah tanam. Gitu. Nggak sulit. Itu yang paling mudah ya. Media tanamnya bebas deh tuh. Media tanam bebas.
Oke. Nah, yang paling sulit yang tadi belum dijelasin. Yang paling sulit itu sistemnya dust bucket ya. Dust Apa bucket tuh? itu sistem pakai ada ember, Mm-mm. semacam wadah ember, Mm-mm. tampungan air. Mm-mm. Jadi di atasnya itu baru ditaruh pohon. Nah untuk aliran airnya melalui tetesan. Tetesan Oke. itu dust bucket itu keluaran dari Belanda dia. Oke. Sistem dari Belanda. Oke. Nah, ini Paling sulit. Oke. Nah, ini kan sebenarnya kan berarti kan sistemnya ada yang mudah, ada yang lumayan sulit tapi sebenarnya masih bisa dilakukan, ada yang sulit. Masing-masing dari sistem itu sendiri sebenarnya ada perbedaan dari hasilnya nggak sih? Kalau masalah hasil ya sebetulnya kalau tanaman untuk buah ya, Oke. untuk buah melon, untuk buah semangka atau tomat itu sebetulnya memang ada perbedaan ketika kita bikin di pipa, bikin di botol bekas gitu, memang ada perbedaan kualitas hasil ya. Dari segi ukuran. Dari segi ukuran. Ya kalau kita pakai sistem dust bucket memang hasilnya memang benar-benar bagus ya. Karena memang itu khusus buah ya, khusus buah-buahan ya. Khusus buah-buahan. Karena memang perlu wadah yang besar karena dia akarnya itu kan kalau buah itu kan banyak, jadi perlu wadah yang besar. Oke. Nah, ini pemirsa TV Mo pasti juga penasaran nih. Kita akan ngomongin di segmen berikutnya tentang Kali Ciliwung yang udah berubah jadi sedikit pertanian, tapi pertanian hidroponik itu kayak gimana nanti gambarannya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring. Cuma di sini tempatnya.